Pak, mengenai pemilu serentak 2019 ini Pak. Ya. Untuk anak-anak remaja Pak, Ya. mikirnya apa aja deh. Itu Pak. Sing jelas gue salah ya, pendapat gue salah. Remaja, jadi Indonesia itu kalau remajanya tidak berpikir sekarang, mereka apatis, itu nasib Indonesia ke depan bagaimana? Karena nasib Indonesia ke depan itu duduk persoalan pekerjaan tetapi soal politik ya, mengerti politik, melek politik ya, tidak buta politik itu juga wajib bagi remaja, karena remaja itu merupakan tulang punggung pembangunan Indonesia. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, ada pembangunan ekonominya, ada pembangunan politik. Nah sekarang pembangunan fisiknya jalan, pembangunan ekonominya jalan, tapi pembangunan politiknya mandek, yaitu jelas akan runtuh dan Indonesia bisa bubar. Karena proses politik itu proses yang juga merupakan proses untuk kemajuan Indonesia, mempertahankan Indonesia, pergantian kepemimpinan atau yang namanya perubahan dari kekuasaan ya, walaupun misalnya kekuasaan itu ada jangka waktunya 5 tahunan. Nah 5 tahunan itu masyarakat pemuda itu juga harus bisa ikut memilih, jangan sampai mengatakan lah aku orang nyoblos, orang pateken, orang apa-apa, itu jangan punya pendapat seperti itu. Berpikirlah jauh ke depan, karena berpolitik menentukan arah bangsa itu dimulai dari sikap politik kita. Mau memilih siapa, apakah dalam hal presiden, wakil presiden, kemudian memilih 01 atau 02 itu silahkan, ya, tetapi mereka ikut mewarnai itu. Kemudian ada 5 lembaga yang kita pilih. DPR juga begitu, kira-kira siapa ya yang cocok duduk di DPR RI karena mewakili suara kita gitu kan, itu juga harus dipikirkan. Kemudian DPD, siapa sih ya yang akan duduk di DPD? DPD itu satu lembaga yang sejajar dengan DPR, cuman ini persoalannya berasal dari jalur independen ya. Kemudian DPR provinsi itu pun kita dalam hal membangun Jawa Tengah misalnya ya, harus ada DPR yang harus bisa mengontrol pemerintahan. Nah itu orang-orangnya kita pilih. Nah inilah di sini kesempatan untuk milenial ikut menentukan itu Jawa Tengah. Kemudian kota ya, kota juga sama. Kota itu harus berkembang, harus ada pembangunan itu dilaksanakan oleh eksekutif, yaitu wali kota, kemudian dikontrol oleh legislatif. Nah, kita harus menentukan orang-orangnya. Jadi disitulah peran dari kaum milenial, jangan punya anggapan golput. Ya. Datanglah ke TPS menentukan pilihannya. Ini Pak, alasan klasik buat anak milenial lagi nih Pak. Kita kan nggak kenal siapa anggota-anggota itu Pak, jadi nggak kenal. Nah, salahnya di situ. Jangan mereka pasif. Milenial harus tahu siapa calon-calonnya, belajari dari sosialisasinya KPU didengarkan, dari mereka berkampanye juga didengarkan apa visi misinya, kemudian membaca track record-nya orang-orang tersebut, itu seperti itu. Jadi ini harus kita dorong kepada teman-teman pemilih milenial supaya mereka mengetahui siapa yang akan kita pilih. Jangan asal pilih, apalagi bermotif money politik ya, atau politik uang. Itu juga sangat menyesatkan bagi perkembangan demokrasi. Racun demokrasi. Racun Pak. demokrasi. Ya, gitu. Lagi nih Pak, wah, ini klasik lagi Pak, Ya. alasan-alasannya Pak. Gak punya waktu buat datang ke TPS, apakah KPU udah sedemikian lupa untuk libur ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau ada istilah tidak punya waktu untuk datang ke TPS, undang-undang sudah memerintahkan bahwa yang namanya hari pemilihan pemungutan suara itu merupakan hari libur nasional. Artinya
nanti akan pada libur lah, yang sudah bekerja libur, kemudian yang mahasiswa libur, apalagi yang sekolah itu mesti liburnya itu. Terus yang kerja mungkin juga hari itu tidak libur, tapi wajib diberi kesempatan untuk memilih, untuk datang ke TPS. Jadi tidak ada istilah mereka males itu karena jauh dari TPS ya, dan sebagainya. Ini persoalannya adalah bagaimana kita ikut bertanggung jawab atas kemajuan negara kita, bangsa Indonesia ya, dari sisi politik kayak gitu. Ini Pak, kasih lagi nih Pak. Ya. Alasannya gini, aku kan misalkan orang Pemalang nih Pak, aku di Tegal nih, saya nggak mau nerobos, karena kan jauh di Ya. Pemalang. Nah, mungkin fasilitas dari KPU ini apa Ya, Pak? itu boleh namanya pindah memilih ya, bisa diurus di Pemalang nanti dengan sudah terdaftar di dalam DPT, kemudian mau pindah di Kota Tegal, bisa juga sekarang meminta formulir pindah memilih, formulir A5 namanya, di Pemalang bisa, langsung meminta di sini juga bisa. Tapi alasannya jelas, ada 9 item alasan untuk pindah memilih. Di antaranya itu misalnya bekerja, kemudian dalam tugas belajar gitu atau belajar, atau misalnya lagi melakukan rehabilitasi narkoba atau apalah misalnya yang tidak mungkin pulang ke daerahnya, sehingga bisa pindah memilih itu gitu. Nah, ini buat yang bingung nih Pak, masalah dapil sama surat suara nih. Ya, jadi kalau misalnya Mbak dari Pemalang itu kan dapil untuk pilpresnya kan di Indonesia, artinya tidak masalah. Ada nanti walaupun dapil di Tegal akan dikasih surat suara pilpres. Yang warna abu-abu ya Pak? Ya, warna abu-abu itu yang pilpres. Kemudian dapil DPR RI antara Pemalang dengan Tegal berbeda. Di dapil yang DPR RI itu kan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes itu jadi satu. Pemalang, Batang, Kalongan, ya kan? Jadi kalau dari Pemalang tidak ke sini artinya loncat dapil. Iya, Berarti untuk DPR RI-nya bisa tidak memilih. dapat, ya. Kemudian sekarang DPD itu dapilnya Jawa Tengah. Situ orang Pemalang berarti orang Jawa Tengah. Berarti ketika pindah Tegal tetap bisa mencoblos DPD, ya artinya dapat DPD-nya juga. Di dua ya Pak? Ya, sudah dapat surat suara 2 kan. Kemudian dapil DPR provinsi, ya dapilnya beda lagi. Pemalang dapilnya sendiri, Pemalang sama Pekalongan, ya ada dapilnya sendiri. Tegal dapilnya juga ada sendiri, dapil untuk DPR provinsi, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Jadi ketika datang ke sini berarti tidak mendapatkan surat suara dapil provinsi, ya. Kemudian dapil kota, apalagi kotanya jelas ya beda, Kabupaten Pemalang dan Kota Tegal itu jelas tidak mendapatkan. Jadi mendapatkan hanya 2 surat suara kalau yang dari Pemalang. Tapi yang orang Brebes datang ke sini tidak di Kota Tegal itu akan mendapatkan 3 surat suara karena yang ya dapilnya sama, antara Brebes dengan Tegal itu dapil DPR RI-nya sama, ya gitu ya. Ya berarti buat teman-teman kalau pindah itu nggak mesti kita dapat 5 ya Pak? Ya. Tergantung dari daerah yang kita mau Ya. sambangi ya Pak? Ya, Ya. Lanjut nih Pak, ya betul. ini dari ibu-ibu Pak, nanya Pak, pemilu serentak ini mau apa disebut serentak Pak? Terus apa bedanya sama pemilu yang sebelum-sebelumnya Pak? Ya, pemilu serentak itu karena ini pertama kali pemilu dilakukan berbarengan Pilpres, DPR RI, DPD, DPR provinsi, DPR kota jadi jaringan. Hari itu juga ada 5 surat suara itu namanya serentak. Kalau dulu antara legislatif dengan Pilpres itu bisa. Ada pemilu legislatif dulu, kemudian nanti beberapa bulan kemudian ada pemilu presiden. Itu kan tidak serentak, sehingga kalau sekarang disebut serentak karena seperti itu. Ini dari ibu-ibu lagi nih Pak, Iya. ibu komplek. Nah, kayak gini Pak, kenapa ya Pak, nama partai Pak yang
Partai Bulan Bintang sama Partai PKP Indonesia. Bisa. Iya, nomor urutnya 19. Ya Iya. ini kan sebanyak berapa ini? Sebanyak 20 Iya, partai ya. 4 itu Ya, penetapan yang jadi 4 doang. ini kan dulu ini kan tidak diloloskan oleh KPU ini. Bulan Bintang sama PKPI. Jadi Partai Nasional itu Iya, sampai dengan nomor 14. Yang 15 itu Aceh, ya ini partai lokal Aceh. Kemudian juga ini Aceh juga. Kemudian ini DPA Aceh juga. Nah, setelah ini ditentukan sudah diundi nomor urutnya, baru ini menang di tingkat gugatan sehingga disusulkan, sehingga nomornya jadi 19 sama 20. ya itu ceritanya ya. Kalau misalnya ini dulu ditentukan pada saat bareng-bareng dengan ini, ya jelas ini penomornya di sini, ini di sini kayak gitu. Tidak mungkin diralapkan. Iya. Gitu. Jadi Ya. kalau misalkan yang di daerah Aceh pasti ini urut ya Pak? Ya, kalau orang yang nyoblosnya di daerah Aceh sana, kalau memang ada partainya semua, berarti urutnya gini. Iya. Kalau di sini. Kalau di sini kan hilang Acehnya ini. Ya. Yang 4 itu ya Pak Partai Iya. Aceh. Iya. Jadi buat yang masih bingung kenapa nomor urutnya ada yang loncat-loncat, itu jadi penjelasan dari KPU Kota Tegal mengenai nomor urut partai ya Pak. Ya. Terus, pertanyaan ini untuk dijelaskan surat suaranya apa aja yang nanti akan kita pilih, akan kita coblos, mungkin warna-warnanya mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman bisa tahu. Ya, nanti tanggal 17 ya, saudara-saudara sekalian, bagi pemilih jangan bingung, nanti ada mendapatkan sebanyak ini 5 surat suara ya. Ini surat suara warna hijau untuk DPR kota ya, kota itu nanti warnanya hijau. Kemudian nanti DPR provinsi ini warnanya biru ya. Kemudian nanti DPR RI ini warnanya kuning, ini surat suaranya. Kemudian DPD itu warnanya merah. Dan terakhir nanti Pilpres. Untuk Pilpres itu warnanya abu-abu. Jadi 5 suara-suara ini dibawa ke bilik suara, kemudian nanti dibuka ya, untuk dibuka secara sempurna begitu bukanya, jangan sampai ada. Nah, baru diletakkan di meja, silakan nanti dipilih, dicoblos mana yang dipilih ya, supaya tidak rusak. Miliknya itu berada, kalau DPD ya, DPD itu nanti di tengah-tengah gambarnya, di tengah-tengah gambar garisnya itu, di tengah-tengah gambarnya. Kemudian kalau itu nanti DPR RI juga karena ini lebih lebar, dibuka secara sempurna, jangan sampai masih terlipat. Kalau kondisi masih terlipat begini, kemudian dicoblos, itu kemungkinan rusak ya. Tapi dibuka secara sempurna begitu, diletakkan di meja, baru dipilih mana yang akan dicoblos. Coblos satu kali saja. Kemudian surat suara untuk DPR provinsi juga sama seperti DPR, kemudian kota juga sama. Nah, untuk Pilpres mudah ini karena cuman kertasnya cukup kecil ya, relatif kecil begitu, gambarnya seperti ini. Nah, tinggal pilih mana yang dipilih calonnya di antara paslon yang ada ini. Iya Pak, satu Pak, pertanyaan itu kan misalkan ini Pak, ini harus ada tanda tangannya ya, dipastiin kalau ini Ya. harus terisi ya Pak. Jadi nanti sebelum menerima surat, belum dibawa ke bilik, dipastikan ini ada isinya dulu ya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, ada isinya, ada tanda tangannya. Kalau misalnya ini belum bisa ditandatangani, menjadi tidak sah surat suara itu ya. Oleh karena itu, kalau memang belum ditandatangani, minta saja kepada KPPS, ini belum ditandatangani begitu. Nanti Diganti, ya? iya. Kemudian cek dulu, kalau cek dulu apakah rusak apa tidak. Kalau rusak bisa minta ganti. Iya, apakah misalkan ada surat tanda
Ya, atau ada coretan atau apa, silahkan minta ganti. Ya gitu. Ini Pak, apa yang nggak boleh dilakukan saat dipilih Pak? Mungkin nobusnya nggak pakai paku, pakai tangan, atau pakai gunting, atau pakai apa Pak? Ya, intinya di dalam bilik itu sudah disediakan paku ya untuk mencoblos. Kalau misalnya membawa sendiri coblosan seperti paku itu malah boleh, tetapi ngapain membawa kan? Kalau misalnya dengan gunting itu kan nanti bisa rusak, ya nanti suaranya menjadi rusak, eman-eman. Kalau mendingan apa adanya di situ, kemudian jangan dicoret-coret. Kalau dicoret-coret rusak suaranya itu, menjadi tidak sah. Ini Ya. Pak, buat generasi milenial, misalkan saya udah milih nih Pak, di bilik nggak boleh foto ya Pak, itu larangannya yang nggak boleh Pak. Ya, membawa handphone, memotret itu juga tidak boleh di dalam Bilik ya Pak, Nggak boleh. kecuali udah menoblos. Dan biasanya KPU mengajarkan itu Pak, lomba foto yang udah noblos kayak depan ya, itu Pak. paling menunjukkan jari yang sudah dicelupkan. Tapi kalau di dalam bilik tidak boleh Tidak difoto. boleh Pak. Ya. Pak, suruh ajakan untuk generasi milenial nanti menoblos pada tanggal 17 Pak. Saya berharap untuk generasi milenial atau teman-teman atau adik-adik yang baru saja akan memilih nanti di tanggal 17 April, gunakan hak pilihnya secara baik. Jangan ada kata malas datang ke TPS, jangan ada kata golput dalam pemilihan umum serentak yang akan datang. Ya, karena nasib bangsa Indonesia ada juga di tangan kalian semua. Oke? Terima kasih. Pemilu jaya. Terima kasih Pak.